Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar, bagaimana nanti Umar kalau kamu menghadapi malaikat mungkar dan nakir? Apa itu mungkar dan nakir itu ya Rasulullah? Wah, itu malaikat penguji kubur yang suaranya lebih dahsyat dari halilintar, yang punya wajah yang sangat mengerikan. Dia membawa pemukul, kalau dipukulkan maka lumat ini dunia ini. Bagaimana kalau kamu menghadapi malaikat seperti itu, Umar? Maka Sayyidina Umar mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah hati saya waktu itu seperti hati saya waktu sekarang ini? Iya, sama aja ya. Hati yang kamu bawa mati itu ya hati yang sekarang ini. Bukan diganti hati, bukan. Maka ketika Rasulullah mengatakan begitu, Sayyidina Umar mengatakan, kalau hati saya masih seperti sekarang ini ya Rasulullah, saya nggak takut. Saya tidak takut. Malaikat Allah SWT. Maka Nabi mengatakan, benar, kamu waktu itu memang tidak akan takut, katanya. Saya diberitahu oleh Jibril bahwa nanti bila Umar ditanya oleh Mungkar dan Nakir, siapa Tuhan kamu? Maka Umar akan menjawab, Allah Tuhanku. Kamu siapa Tuhannya? Sehingga malaikat Mungkar dan Nakir kelabakan. Ini kita ini bagian menanya malah ditanya lagi. Bagian penguji malah diuji lagi sama Umar ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tingkat keyakinannya Sayyidina Umar itu sampai kayak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mendatangkan kita ke dunia ini. Bukan kita datang sendiri, Allah lah yang telah mendatangkan kita ke dunia ini. Allah pula yang telah mendatangkan ayah kita, ibu kita, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita ke alam dunia ini.
kita didatangkan oleh Allah SWT ke alam dunia ini dengan satu tanggung jawab yang besar. Sehingga digambarkan dalam Al-Quran bahwasanya tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah SWT kepada manusia ini begitu besarnya, sehingga tanggung jawab ini bila ditawarkan ke langit bumi yang begitu besar, langit tidak akan mampu memikulnya, bumi pun ketakutan untuk memikulnya, saking besarnya amanah atau tanggung jawab yang Allah berikan kepada manusia itu. Dibolehkan Allah SWT. Apakah tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu adalah tanggung jawab agama. Dibolehkan Allah Ta'ala. Tanggung jawab agama ini begitu besar. Kalau orang menunaikan tanggung jawab agama ini dengan benar, maka dia akan mendapatkan kemuliaan yang besar yang tidak bisa dibayangkan. Dia akan menjadi kekasih Allah SWT. Dia akan masuk di dalam surga Allah. Kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Aisyatun radiyah, kehidupan yang memuaskan. Badannya memuaskan, tidak akan sakit selama-lamanya, tidak akan tua selama-lamanya. Hatinya memuaskan, tidak akan sedih selama-lamanya. Temannya memuaskan, temannya adalah para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Tempatnya memuaskan, tidak ada cacat sedikit pun. Istana-istana dari emas, dari intan, sungai-sungai dari susu, dari madu. Tambah hari tambah indah, tambah hari tambah indah. Tambah hari tambah nikmat, tambah hari tambah nikmat. Wa ridwanum minallahi akbar. Ridha Allah lebih besar lagi dari semuanya itu. Ini kalau orang itu bisa menjaga amanah tanggung jawab agama yang telah Allah berikan kepada dia. Dia menjadi orang yang begitu mulia, sangat-sangat mulia. Kalau kemuliaan seluruh raja-raja, seluruh orang-orang kaya, seluruh tokoh-tokoh, seluruh orang-orang hebat dikumpulkan menjadi satu, dilipat gandakan juta-juta kali pun tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan yang disediakan oleh Allah untuk orang yang memegang amanah agama ini. Tidak bisa dibayangkan. Tetapi sebaliknya juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau manusia ini tidak memegang amanah agama ini, maka di dunia yang sebentar ini dia akan senantiasa dalam keresahan, kebingungan, kegundahan. Walaupun seluruh hiburan didatangkan, tapi hatinya tidak akan pernah bisa tenang. Walaupun seluruh harta semua didatangkan, hatinya tidak pernah. Namuliakan Allah SWT. Belum lagi nanti di akhirat dia akan mengalami kesusahan. Tambah hari tambah susah, tambah hari tambah susah, selama-lamanya. Inilah tanggung jawab kita. Jadi jangan sampai kita ditipu oleh syaitan. Saya ini kan orang biasa. Untuk apa susah-susah memikirkan agama? Saya ini bukan kiai, bukan ustadz, bukan syuro.
Bukan apa-apa, saya ini kan cuman petani. Untuk apa kok nemen-nemen mikirnya agama lho, gopo. Ini tipuan daripada syaitan untuk menghancurkan kita sehingga kita akan menyesal selama-lamanya. Seluruh manusia tanpa kecuali, bangsa mana saja, pangkatnya apa saja, pekerjaannya apa saja, apa dia petani, apa dia pedagang, apa dia rakyat, apa dia presiden, apa dia raja, apa dia kuli, semua mendapatkan amanah yang sama dari Allah SWT, yaitu amanah agama ini. Yang bila dia pegang ini amanah dengan betul-betul, dia akan mendapatkan kemuliaan yang tidak ada taranya, tidak ada ukurannya, enggak ada habisnya. Semua cita-citanya akan diberikan oleh Allah. Semua kesenangannya akan ditunaikan oleh Allah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Semua yang dia cita-citakan, semua yang dia inginkan akan diberi oleh Allah. Nah, malaikat Allah sebaliknya, kalau orang tidak memegang amanah agama, seluruh kesusahan akan datang. Ini untuk semua orang tanpa kecuali. Saya ini orang baru, saya ini orang lama, sama saja. Orang baru, orang lama, orang pandai, orang bodoh, akhirnya ke neraka selama-lamanya atau ke surga selama-lamanya. Akan jadi raja-raja di surga atau akan jadi intip di neraka. Jadi jangan ada istilah saya ini kan orang baru, itu urusan orang lama. Saya ini orang awam, itu urusan ulama. Tidak. Urusan akhirat ini urusannya semua orang. Urusannya semua orang. Tanpa kecuali. Saya ini sibuk, walaupun kamu sibuk, akhirnya kalau kamu tidak memegang agama, ya ke sana, ke tempat neraka namanya. Saya ini sibuk, saya ini sakit, nggak ada alasan. Sakit, sibuk, repot, nggak ada waktu. Malaikat Israel tetap ada waktu untuk nyabut nyawa kamu. Tidak pernah sibuk, sehingga tidak ada kesempatan untuk nyabut nyawa kita. Maka seorang ulama memberikan nasihat, boleh saja kamu tidak memperhatikan agama, tapi pakai syarat, kamu jangan tinggal di bumi Allah. Boleh saja kamu tidak memperhatikan agama, tapi pakai syarat, kalau Israel datang, kamu harus bisa menolak dia, jangan sampai dia bisa menyabut nyawa kamu. Boleh saja kamu tidak memperhatikan agama, pakai syarat, kalau kamu sabar di neraka. Kita ini dengan gangguan nyamuk saja tidak sabar. Dengan gangguan nyamuk saja tidak sabar. Dengan teriknya matahari di dunia aja tidak sabar. Bagaimana malaikat Allah Ta'ala kalau kita bergumul dengan kelabang-kelabang kalajengking yang sebesar kuda, beribu-ribu tahun. Nah, malaikat Allah SWT kita tidak bisa membayangkan. Kita ini disuruh duduk di kamar yang enak, dikunci 1 bulan, kita nggak akan mampu, kita akan resah, susah.
Bagaimana kalau dikunci di neraka bertahun-tahun, beribu-ribu tahun? Nah, malaikat Allah SWT. Maka kesusahan-kesusahan dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding kesusahan di neraka. Nah, malaikat Allah SWT, memang orang yang masih ada iman satu saat akan keluar juga dari neraka itu. Tetapi malaikat Allah SWT, siapa yang bisa menjamin kita mati dalam keadaan iman? Maka kita ini harus senantiasa khawatir bagaimana iman kita ini terjaga sampai akhir hayat kita. Malaikat Allah SWT, semua orang, tidak peduli siapa saja, kalau dia memegang amanah agama ini, akan mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan. Nabiullah Daud alaihissalam mengatakan, kurang lebih maknanya, seumpama kamu tahu surga, seumpama kamu pernah melihat surga, tentu tulang-tulang kamu akan lepas satu persatu karena rindu kepada surga. Saking indahnya surga itu. Begitu juga seumpama kamu tahu keadaan neraka, tentu daging-daging kamu akan lepas satu persatu karena ketakutan melihat neraka itu. Inilah tanggung jawab, tanggung jawab seorang anak manusia. Dan kita ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah jadi manusia, kita tidak bisa mengelak, tidak bisa lari. Memang sudah takdir kita jadi manusia, harus kita hadapi perkara ini. Maka bagaimana supaya kita ini bisa memikul amanah ini dengan baik? Pertama kali harus meluruskan keyakinan. Luruskan keyakinan atas la ilaha illallah. Yang berhak disembah hanya Allah. Yang berhak disembah hanya Allah. Yang berkuasa hanya Allah. Makhluk tidak bisa apa-apa. Makhluk yang besar, makhluk yang kecil, makhluk yang mati maupun makhluk yang hidup, semua tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Baginda Nabi mengatakan pada seorang sahabatnya, ya ghulam, hai anak muda, seumpama seluruh makhluk ini berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan bahaya kepada kamu, tidak bisa kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah buat kamu. Begitu juga bila seluruh makhluk, manusia, jin, malaikat, raja-raja, rakyat, golongan-golongan, semua berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan manfaat buat kamu, tidak bisa kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah buat kamu. Ini keyakinan ini harus lurus. Selagi keyakinan ini belum lurus, kita tidak mungkin punya amalan yang lurus. Kalau kita sudah punya keyakinan bahwa semua hanya Allah yang berkuasa, raja-raja tidak berkuasa, yang berkuasa adalah yang menciptakan raja-raja. Negara-negara tidak berkuasa, yang menciptakan negara-negara itulah yang berkuasa. Dokter-dokter tidak berkuasa, yang menciptakan dokter-dokter itulah yang berkuasa. Kalau keyakinan itu tertanam dalam hati, baru kita ini amal itu memang betul-betul karena Allah, tidak ada pertimbangan apa-apa. Bukan karena temannya, bukan karena suasana, bukan karena lingkungan. Ya sudah karena Allah saja. Yang selain Allah itu nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita ini keyakinan tidak lurus, kelihatannya amal, hakikatnya tidak amal, cuman ikut-ikutan amal.
Kalau orang keyakinannya tidak lurus, hakikatnya tidak amal, ikut-ikutan amal. Tidak ada nilainya amalannya itu apa-apa. Karena amalannya mesti pertimbangan. Isin karo kono, isin karo kene. Pertimbangannya adalah makhluk. Tidak pernah punya amalan yang ikhlas, semata-mata karena Allah. Sehingga akhirnya amalnya seperti debu yang ditabur-taburkan, tidak ada nilai sama sekali di sisi Allah. Maka pertama kali untuk kita bisa amal agama ini, keyakinan yang lurus. Makhluk tidak bisa buat apa-apa. Apa saja bentuknya makhluk itu, besar, kecil, raja, rakyat, jin, manusia, malaikat, tidak bisa apa-apa tanpa kehendak Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa Allah. Mulaikan Allah SWT. Maka kata para masyayikh, 5 kali sehari di masjid-masjid dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali takbir, seperti kita menyolatkan jenazah. 4 kali takbir. Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya apa? Kata para ulama, maknanya kalau kamu sudah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanamkan dalam hati, seolah-olah seluruh makhluk di dunia ini sudah jadi jenazah semuanya. Tidak bisa apa-apa sama sekali. Seperti jenazah, nggak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah SWT, tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanamkan betul dalam hati. Makhluk apa saja nggak bisa apa-apa tanpa Allah SWT. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar, bagaimana nanti Umar kalau kamu menghadapi malaikat mungkar dan nakir? Apa itu mungkar dan nakir itu ya Rasulullah? Wah, itu malaikat penguji kubur yang suaranya lebih dahsyat dari halilintar, yang punya wajah yang sangat mengerikan. Dia membawa pemukul, kalau dipukulkan maka lumat ini dunia ini. Bagaimana kalau kamu menghadapi malaikat seperti itu, Umar? Maka Sayyidina Umar mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah hati saya waktu itu seperti hati saya waktu sekarang ini? Iya, sama aja ya. Hati yang kamu bawa mati itu ya hati yang sekarang ini. Bukan diganti hati, bukan. Maka ketika Rasulullah mengatakan begitu, Sayyidina Umar mengatakan, kalau hati saya masih seperti sekarang ini ya Rasulullah, saya nggak takut. Saya tidak takut. Mulaikan Allah SWT. Maka Nabi mengatakan, benar, kamu waktu itu memang tidak akan takut, katanya. Saya diberitahu oleh Jibril bahwa nanti bila Umar ditanya oleh mungkar dan nakir, siapa Tuhan kamu? Maka Umar akan menjawab, Allah Tuhanku. Kamu siapa Tuhannya? Sehingga malaikat mungkar dan nakir kelabakan. Ini kita ini bagian menanya malah ditanya lagi. Bagian penguji malah diuji lagi sama Umar ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tingkat keyakinannya Sayyidina Umar itu sampai kayak begitu soalnya. Dan ini dengan persaksian Nabi alaihissalam.
Terus kita ini bagaimana? Bagaimana? Hati yang akan kita bawa ke kubur itu ya hati yang sekarang ini. Sekarang kita ini semulaikan Allah Ta'ala, apalagi menghadapi malaikat mungkar dan nakir, menghadapi tim taskil saja sudah keder ya. Coba kita pikirkan bagaimana keadaan iman kita ini. Jadi semulaikan Allah SWT meluruskan keyakinan. Bagaimana meluruskan keyakinan? Ini masalah keyakinan ini harus kita ulang lagi, bicarakan lagi dan lagi. Perbanyaklah membicarakan la ilaha illallah. Kata dibicarakan lagi dan lagi. Kemudian didakwahkan.